sore Ibu Yesi. Selamat sore. Sebelumnya terima kasih telah bersedia untuk kami wawancarai sebagai narasumber. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atriani Yesi Wijayanti. Saya biasa dipanggil Yesi. Alamat saya di Ungaran, Jawa Tengah. Saya memiliki usaha, salah satunya barbershop yang berada di Ungaran, di sekitar Mapagan. Kemudian saya sudah kurang lebih minimal 2 tahun lebih dalam mengembangkan usaha barbershop ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan usaha yang saya kembangkan ini, Mbak Krisna. Kalau boleh tahu, bagaimana awal mula perjalanan Ibu untuk memulai dan memilih ini barbershop ini sebagai usaha? Awal mula ya Mbak ya, sebetulnya barbershop ini bukan satu-satunya usaha saya. Ada beberapa usaha saya yang semua itu berawal dari kebetulan sebetulnya dan tidak disengaja, Mbak Krisna. Nah, usaha saya ini berawal dari masalah yang saya alami. Salah satu contohnya, anak saya itu memang sulit ya. Ketika dia ingin potong rambut itu di tempat umum, itu di tempat orang lain itu dia sulit. Jadi dari masalah itu saya di sini punya inisiatif untuk membuka usaha ini gitu. Awal mulanya simpel aja, biar anak saya itu nyaman di tempatnya sendiri gitu. Tapi ternyata barbershop ini juga masih banyak peminatnya dan juga masih banyak peluang di daerah Mapagan khususnya, karena untuk ukuran barbershop yang dengan kualitas premium itu di daerah Mapagan itu ternyata belum ada. Dan kebetulan saya itu buka 1 tahun sebelum pandemi, dan ketika pandemi pun alhamdulillah omset saya tidak mengalami penurunan karena di tempat saya itu sangat menjaga protokol kesehatan gitu, dan tempatnya banyak yang bilang tempatnya bersih gitu. Mungkin Mbak Krisna bisa nanti dilihat di Google Map-nya, di situ ada ulasan dari beberapa customer kami. Alhamdulillah mereka memberikan respon positif begitu, Mbak. Lalu bagaimana cara mengembangkan usaha ini bisa sukses seperti cara sekarang? Mengembangkan usaha ini sekarang era digital ya Mbak ya. Era digital itu hampir semua orang itu akses melalui internet begitu. Jadi yang kami gencarkan itu tentu melalui media sosial begitu. Nah, alhamdulillah melalui Instagram dan juga Facebook banyak sekali anak muda yang memang mereka itu suka dan tertarik, lalu kemudian penasaran dan akhirnya banyak berdatangan begitu. Banyak pelanggan kami yang justru dari Semarang, dari Boyolali, dari Salatiga yang jauh-jauh ya, karena mereka penasaran Safe Barbershop Mapagan itu di mana ya gitu. Meskipun kami sebetulnya Safe Barbershop ini tidak hanya di Mapagan saja Mbak, tetapi ada di Es Parman. Meskipun pemiliknya berbeda gitu. Awal mulanya memang yang di Es Parman itu punya teman saya yang sudah berjalan 5 tahun lebih awal gitu. Tetapi karena di daerah Mapagan itu belum ada barbershop, jadi kami bekerja sama dengan teman saya, istilahnya franchise ya Mbak ya. Jadi kami membuka di tempat lain yang mungkin masih berpotensi untuk mengembangkan usaha barbershop ini begitu Mbak gitu. Jadi ya cara mengembangkan kami gencarkan melalui media sosial. Meskipun banyak orang di sekitar juga sudah mulai banyak tahu bahwa di situ ada barbershop gitu. Nah, selanjutnya kalau boleh tahu berapa modal awal untuk memulai usaha ini? Modal awal kalau bicara masalah modal itu
agak sulit ya Mbak ya menjawabnya, karena kita tidak tidak berpatokan ke berapa sih habisnya untuk memulai usaha ini begitu. Karena kalau kita berpatokan nominal, kita pasti sudah takut ya Mbak. Kalau ini berhasil ya kan, kalau ini berhasil berarti ini akan menjadikan sebuah pengalaman yang baik. Tapi kalau tidak berhasil, kalau kita selalu mengingat nominal yang sudah kita keluarkan, kan jadinya kita move onnya sulit gitu ya. Jadi kalau modal awal itu kita dari Mbak, dari yang kita punya aja gitu Mbak. Jadi kita tidak mau memaksakan harus segini atau gimana gitu, enggak Mbak. Jadi sesuai kebutuhan aja gitu. Jadi yang pasti kita harus selalu optimis bahwa yang setiap namanya usaha itu pasti butuh perjuangan untuk mencapai ini ya, omset yang diinginkan begitu. Dalam membuka barbershop ini, apakah ada target khusus untuk masyarakat sekitar? Target khusus contohnya seperti apa Mbak? Maksudnya misalnya ibu ingin anak-anak potong model gaya lain di barbershop ibu gitu. Oh begitu ya. Jadi begini Mbak, kalau di tempat kami itu ada tempat khusus anak ya. Jadi memang tempat khusus anak itu berbentuk mobil-mobilan, yang memang saya lihat itu di Ungaran belum ada begitu. Jadi memang di tempat saya itu targetnya tidak hanya untuk anak remaja saja atau orang tua, tetapi juga yang balita, yang mereka mungkin lihat mobil-mobilan itu kan sudah lain ya Mbak, yang tidak berupa kursi yang sama seperti orang tua begitu Nji. Tapi alhamdulillah di tempat kami itu tidak mengenal usia Mbak untuk customernya. Anak kecil itu banyak ya, orang tua alhamdulillah juga banyak yang misalkan sudah beruban ya, dan toning di tempat kami itu banyak alhamdulillah gitu. Kalau boleh tahu dalam sebulan tuh berapa omset yang bisa didapatkan? 1 bulan ini berarti omset bersih atau kotor ya Mbak ya? Boleh dua-duanya. Oh gitu. Ya kemungkinan kami ada omset bersih mungkin di 6-7 juta mungkin ya Mbak ya, untuk per bulannya gitu. Ya tapi itu naik turun karena dikurangi dari operasional tentu saja. Operasionalnya itu kan ada IndiHome pasti ya Mbak, karena ada wifi-nya. Ada wifi-nya. IndiHome itu juga mahal, per bulannya sekitar 400.000. Belum bayar air, listrik, sama bayar karyawan juga gitu. Jadi ya karyawan itu kan untuk penggajian full time dan juga shift time itu juga berbeda. Kadang-kala di bulan ini dia ikut full time, kadang shift time gitu. Jadi itu juga pastinya akan mempengaruhi omset yang masuk gitu kan. Nah, jadi tergantung dari pengeluaran juga. Ya, pengeluaran yang kita keluarkan apa saja. Dan yang namanya usaha itu juga bergantung dari rezeki ya Mbak. Kadang itu sehari bisa sampai 20 kepala, tapi kadang sehari cuma dapat 3 kepala. Itu namanya rezeki. Kalau saya juga tidak berpatokan, yang penting bisa berjalan dengan lancar gitu. Karena saya termasuk bisnismen baru, bukan bisnismen yang sudah berpengalaman ya Mbak. Jadi ya belajar sambil melihat situasi. Tadi itu sudah menjadi pertanyaan terakhir. Jadi terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti wawancara. Kemudian ada tips untuk kami jika ingin memulai usaha seperti apa? Tipsnya ya, sekarang itu
apa ya, yang namanya berwirausaha itu lebih mudah daripada zaman dulu kalau menurut saya. Karena apa? Karena sekarang itu sudah semuanya era digital, dan misalkan kita tanpa modal pun itu akan bisa berjalan. Contohnya apa? Contohnya berjualan online. Berjualan online itu kan kita tidak harus nyetok ya, malah itu praktis. Hanya sebatas sebagai marketer ya, bisa dibilang seperti itu, atau reseller gitu kan ya. Nah jadi kalau menurut saya dan apa ya, saran untuk anak-anak yang masih muda ini, yang pertama adalah ini ya, kemauan. Nah kalau sudah ada kemauan, keinginan, itu pasti semua bisa berjalan begitu. Tapi kalau sudah ada rasa malas atau istilahnya itu pesimis, itu adalah sesuatu hal yang harus dilawan begitu ya Mbak. Karena pesimis atau apa namanya ya, tidak ada kemauan dari diri sendiri itu akan sangat berpengaruh terhadap ini, apa yang akan kita lakukan nanti begitu. Jadi kalau menurut saya, apapun itu harus dilalui dulu, dicoba dulu gitu. Sesuatu hal tidak ada yang tidak mungkin gitu. Karena saya juga dulu pernah jadi mahasiswa juga gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih sudah memilih saya sebagai informan ya, salah satu ini ya, bisnismen muda di daerah Ungaran. Semoga melalui wawancara ini bisa bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih Mbak Krisna dan juga teman. Terima kasih.